Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andon Syarif Tobri, calon guru penggerak Angkatan 11 kelas 132 Kabupaten Situbondo. Berikut koneksi antar materi modul 1.4. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi berperilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Kesimpulan, pekerjaan menjadi seorang guru menurut saya adalah pekerjaan yang mulia. Jika yang kita ajarkan merupakan hal-hal yang baik, maka akan membawa manfaat dan menjadikan mereka seorang yang memiliki budi pekerti, karakter, dan keluasan ilmu yang mereka miliki. Maka akan sungguh luar biasa pahala yang mengalir kepada saya sendiri atau guru. Namun, alangkah ruginya seorang guru jika ternyata yang diajarkan atau motivasi yang diberikan kepada murid adalah sesuatu yang salah sehingga membawa dampak yang tidak baik bagi murid. Maka bukan pahala yang didapat, melainkan sebuah dosa. Menjadi seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam menuntun para pewaris negeri ini, yaitu para murid agar bisa selamat dan bahagia yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, seorang guru memiliki lingkungan sekolah yang harus mampu berkomunikasi efektif dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti orang tua yang merupakan unsur dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Karena tiga lingkungan tersebut memiliki tanggung jawab sehingga harus saling mengisi dan saling memperkuat. Sebagai seorang guru, dalam menuntun tumbuh kembang murid, haruslah paham akan perubahan dan tantangan atau gangguan yang akan membersamainya. Untuk itu, guru harus berpikir sistematis dan berpikir kekuatan dengan aset. Guru harus senantiasa berpihak pada murid, memiliki nilai mandiri untuk terus semangat belajar sepanjang hayat, memiliki nilai reflektif sehingga selalu mampu memaknai pengalaman yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Memiliki nilai kolaboratif yang mewujudkan tujuan pendidikan dengan senantiasa membangun rasa saling percaya dan menghargai, serta memiliki nilai inovatif yang senantiasa memunculkan ide gagasan segar dan tepat guna. Masih dalam kesimpulan, dalam menjalankan perannya sebagai seorang penuntun segala kodrat murid, guru memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan mampu menggerakkan komunitas praktisi. Dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan membangun karakter pelajar sepanjang hayat yang berkompeten sesuai nilai-nilai Pancasila, maka guru hendaklah mampu berpikir strategis dan terus berlatih mengelola diri sendiri sambil terus berupaya menggerakkan orang lain yang berada di dalam lingkaran pengaruhnya untuk menjalani proses perubahan secara bersama-sama. Seorang guru harus memiliki visi yang selalu berpihak kepada murid. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketidakan menjadi tidak relevan lagi. Berpihak dari hal positif yang telah ada, maka sekolah kemudian menselaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah impian dan visi setiap warga sekolah. Adapun langkah-langkah dapat menerapkan alur bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi sekolah akan terwujud jika terbangun budaya positif bagi seluruh warga sekolah, baik guru maupun murid.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2024. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana yang mereka harus lakukan terhadap orang lain. Chelseam-Gosen 1996. Guru diharapkan memposisikan diri sebagai control manager sehingga mampu menerapkan restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan dan merubah karakter secara mandiri. Selanjutnya adalah refleksi dari pemahaman keseluruhan materi modul budaya positif. Ada 8 yang akan saya refleksi. Yang pertama adalah sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya dulu meyakini bahwa budaya positif itu bisa dijalankan jika ada peraturan yang jelas yang disertai dengan hukuman bagi yang melanggarnya. Namun, ternyata hal tersebut hanya berdasarkan motivasi eksternal saja, sehingga hanya akan membawa perubahan sementara saja. Sama halnya dengan pemberian hukuman dan penghargaan, ternyata hal tersebut malah akan membentuk sikap yang salah karena murid akan mau melaksanakan jika ada penghargaan atau takut karena hukuman jika melanggar aturan yang sudah ada. Belum lagi hal-hal negatif yang bisa dialami oleh murid lainnya yang tidak mendapatkan penghargaan, seperti akan merasa rendah diri, menutup diri, dan merasa tidak bisa. Pada modul ini, saya juga mengetahui tentang posisi kontrol seorang guru dalam penerapan budaya positif di sekolah. Ketika mengetahui hal tersebut, saya merasa bersalah tentang apa yang sudah saya lakukan kepada murid saya saat mereka menunjukkan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Walaupun bukan ada di posisi kontrol penghukum, namun terkadang posisi pembuat merasa bersalah itu yang sering saya lakukan. Walaupun belum tahu istilah tentang keyakinan kelas sebelumnya, namun membuat kesepakatan kelas sudah saya sering lakukan, sehingga tinggal diteruskan untuk memperbaiki dan dievaluasi selanjutnya. Yang kedua adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini. Murid-murid saya yang merupakan anak menengah pertama tentunya dalam menciptakan budaya positif maka harus dimulai dari guru terlebih dahulu dengan memberikan contoh atau teladan. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul budaya positif yaitu memperbaiki kesalahan dalam mendidik murid di sekolah. Kita tahu bahwa pasti setiap hari akan ada anak yang berbuat salah. Kita sebagai guru harus tahu bahwa kesalahan yang diperbuat oleh anak tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan budaya positif. Sebagai seorang pendidik, harus bisa memahami kebutuhan dasar anak terlebih dahulu supaya bisa dicari akar permasalahan anak tersebut melakukan kesalahan. Selain itu, budaya positif harus segera diterapkan karena dengan kita menerapkan budaya positif, tujuan pendidikan dapat segera terwujud. Tentunya hal ini harus dibarengi dengan kesadaran dari seluruh warga sekolah. Poin utama pada penerapan budaya positif yaitu dimulai dari menciptakannya kebiasaan positif yang akan berdampak pada terciptanya budaya positif di sekolah. Yang ketiga adalah pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah. Pengalaman yang saya miliki adalah terkait penerapan budaya positif, yaitu rasa keinginan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan penerapan budaya positif. Namun, seringkali masalah tersebut berbenturan dengan aturan sekolah yang menurut pendapat saya tidak bisa menerapkan segitiga
restitusi pada kasus-kasus tertentu. Semisal, anak yang terlibat kriminal, apakah cukup dengan menerapkan segitiga restitusi? Hal inilah yang akan saya bangun dengan mengajarkan seluruh komponen warga sekolah untuk bertindak preventif dalam menekan masalah yang timbul di sekolah. Meskipun saya melakukan pendekatan sebagai teman atau pemantau, tetapi saya harus memposisikan diri sebagai manajer. Namun, masih ada beberapa guru dengan kebiasaan dan budaya yang masih menerapkan hukuman sebagai tindakan yang paling efektif dalam menerapkan kedisiplinan anak. Yang keempat, bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa tertantang tentunya untuk mengimplementasikan posisi kontrol sebagai manajer dalam menerapkan segitiga restitusi. Karena dengan posisi manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Yang kelima, menurut saya terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, apakah hal apa saja yang sudah baik? Apakah perlu diperbaiki? Menurut saya, sekolah saya sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Hal itu diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif seperti upacara bendera, sholat duha berjamaah, istighosah, pengembangan diri, dan hal-hal kolaboratif lainnya yang membentuk karakter budaya positif. Hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut yaitu terkait sosialisasi nilai kebajikan yang harus dimiliki setiap anak serta keyakinan kelas. Karena masih banyak guru dan murid belum memahami perbedaan keyakinan kelas dan aturan kelas. Hal ini yang perlu diperbaiki yaitu terkait posisi kontrol. Selama ini masih berada pada posisi penghukum, posisi sebagai teman, dan pembuat rasa bersalah. Ke depan saya berkeinginan berada di posisi sebagai manajer dan menyelesaikan masalah pada anak. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari modul posisi kontrol, yang sering saya terapkan adalah berinteraksi dengan siswa sebagai teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya saat itu merasa dua hal ini merupakan cara yang sudah benar dan terbaik karena selama ini di sekolah dan di awal menjadi seorang guru, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan menjadi budaya. Tetapi jika saya sudah hilang batas kesabaran, saya menjadi posisi penghukum. Karena dengan hukuman adalah langkah terakhir saya dalam mendisiplinkan anak. Selain itu, cara yang saya terapkan kadang membuahkan hasil, terkadang gagal, bahkan peristiwa yang sama terulang kembali alias bersifat sementara. Setelah mempelajari teori posisi kontrol, pendekatan kepada siswa saya bisa menggunakan posisi teman dan pemantau, tetapi semua berakhir pada posisi manajer. Perasaan yang saya alami yaitu saya menjadi lebih tenang, siswa lebih mudah menerima dan sadar tentang kesalahan yang dia perbuat, sehingga siswa menjadi tergerak hatinya untuk menonjol, berubah pada diri sendiri, bukan dari paksaan, rangsangan dari luar. Perbedaan yang paling menonjol yaitu tentang peristiwanya. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum, maka perubahan siswa hanya bersifat sementara dan itu bisa menjadi dendam siswa kepada seorang guru. Sedangkan ketika kita memposisikan sebagai manajer, maka siswa akan tergerak hatinya untuk berbuat dan memperbaiki kesalahan dan perbuatan tersebut tidak bersifat sementara. Yang ketujuh adalah sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan di murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya saya telah menggunakan segitiga restitusi, tetapi menggunakan belum menggunakan tahapan yang utuh dalam restitusinya. Hanya ada di 2. Kemudian ketika saya berhasil meminta murid untuk mengaku kesalahannya, saya akan meminta murid saya untuk mencari solusi sendiri yang tepat dan seimbang atas kesalahan yang telah dilakukan. Tetapi semua itu atas bantuan dari saya sendiri saat menentukan nilai keyakinan dan nilai kebajikan yang seharusnya murid sendiri yang menyampaikan sesuai dengan motivasi intrinsik dalam dirinya. Itu yang masih saya lakukan. Jadi hanya sebatas di posisi
validasi tindakan yang salah yang saya tidak sampaikan kepada anak saya waktu itu. Kemudian yang 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang lain menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya paling penting untuk menciptakan budaya positif adalah kerjasama yang baik antar semua warga sekolah, stakeholder, dan sarpras sekolah. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif. Sarana dan prasarana sekolah diperlukan untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata di modul 1.4. Judul modul adalah Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Asam Bagus. Peserta adalah semua Dewan Guru dan staf TU. Kemudian yang latar belakangi aksi nyata ini adalah sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif di sekolah dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi dengan adanya keyakinan kelas yang disusun bersama guru dan murid. Maka, semua akan mengupayakan untuk menjalankan sebagai langkah awal membangun budaya positif di sekolah, dan dengan menerapkan segitiga restitusi dapat membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan keberanian dan percaya diri murid dalam mengemukakan pendapat terhadap gambaran kelas yang diinginkan. Kemudian menumbuhkan motivasi intrinsik di guru maupun murid. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman warga sekolah tentang budaya positif. Kemudian tolak ukur 1. Terciptanya keyakinan kelas melalui kesepakatan yang dilakukan guru kelas dan murid. Kedua, warga sekolah saling berintegritas dalam menjalankan disiplin positif. Yang ketiga, guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa. Yang keempat, siswa mampu menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan pertama adalah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi, kemudian melakukan sosialisasi kepada warga sekolah, memberikan penjelasan kepada murid tentang keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas, menerapkan keyakinan kelas, dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan adalah kerjasama warga sekolah dalam menerapkan budaya positif secara konsisten. Kerjasama dengan orang tua, wali, dan dalam menerapkan budaya positif di rumah. Kemudian menyediakan sarana dalam pembuatan keyakinan kelas seperti karton, sticky notes, spidol, dan lain-lain. Terima kasih. Berikut sudah saya sampaikan terkait dengan koneksi antar materi modul 1.4 dan rancangan tindakan untuk aksi nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.